Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berkesempatan dapat duduk bersama dengan Kak Kun. Mungkin nama populernya lebih kenal dengan Kak Kun ya. Pada hari ini beliau adalah seorang pemateri dalam kegiatan penggerak literasi di Kabupaten Pelalawan ini. Mungkin suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami bisa dapat bertemu langsung dan mungkin bisa langsung mengetahui banyak tentang Kak Kun ini. Oke, bisa sedikit Kak Kun mungkin perkenalkan diri lah, bagaimana sebenarnya nama, kemudian apa alamat dan segala macamnya, biar nanti kalau kawan di Pelalawan mungkin jarang ya ketemu Kak Kun, tapi kalau di Pekanbaru mungkin sudah terkenal sekali gitu ya. Oke, silakan Kak Kun. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Guni Mas Rohanti, biasanya dipanggil Guni. Tinggal di Pekanbaru. Saya mendirikan komunitas seni rumah syuting yang berbasis budaya, sastra, literasi. Nah, yang kira-kira seperti itu, dan berdomisili di Pekanbaru. Senang sekali kesempatan ini bisa berbincang ya. Baik Bu, kami mendengar rumah sunting itu sebenarnya sudah lama begitu, tetapi mungkin waktu dan kesempatan belum. Nah, sekarang kami lebih teristimewa lagi, kami sudah berhadapan langsung dengan pendirinya. Gitu ya. Kalau boleh tahu dasar Ibu mendirikan itu untuk apa? Latar belakang pendiri itu seperti apa? Oke, terima kasih. Jadi karena dulu ketika masih kuliah Pak ya, di kampus itu aktif di sebuah sanggar, ikut mendirikan sanggar Latakuah namanya di AIN waktu itu, sekarang namanya UIN. Nah, kemudian di tahun 2012 saya sudah tidak jadi mahasiswa, kehilangan laman bermain. Nah, kehilangan laman bermain, tempat maka bermain. saya mendirikan komunitas seni rumah syuting bersama teman-teman, sahabat-sahabat yang satu pemikiran, satu keinginan untuk ikut menjadi bagian menyemarakkan, melestarikan dan meramaikan dunia seni, sastra, literasi dan budaya di Riau. Oke, itu kita sudah bisa dengar tadi ya. Kemudian satu lagi Kak Kun, kami panggil Kak Kun tadi ya. Siap. Kak Kun ini punya banyak prestasi, tidak hanya di tingkat provinsi, bahkan beliau sudah banyak prestasi di tingkat nasional begitu. Mungkin Kak Kun bisa ceritakan sedikit prestasi-prestasi yang mungkin yang sudah diraih. Yang paling belakangan, jadi tahun 2019 saya dapat anugerah dari Yayasan Sagang sebagai budayawan di Riau, dan anugerah Sagang itu setiap tahun menobatkan seseorang untuk menjadi budayawan. Saya merupakan budayawan yang ke-27, artinya sudah 27 tahun, dan saya satu-satunya perempuan gitu Pak, ternyata dari 27 tahun dan 27 orang itu juga menjadi catatan penting bagi diri saya sendiri terkait posisi perempuan, kemampuan perempuan, eksistensi perempuan perlu digalakkan kembali, perlu ditingkatkan kembali. Tahun lalu saya juga mendapat anugerah dari Kementerian Kebudayaan melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, sebuah anugerah kebudayaan ya, sebagai pemelihara kebudayaan dan tradisi, dan begitulah. Kemudian saya juga ditunjuk oleh teman-teman penyair perempuan di Indonesia untuk mengkoordinir mereka, gitu ya. Mengkoordinir mereka, jadi jejaringnya itu seluruh Indonesia penyair perempuan. Tahun 2018 saya ditunjuk sebagai ketua penyair perempuan Indonesia. Ya, luar biasa sekali. Nah, barangkali Kak Kun banyak melihat nih sekarang mungkin permasalahan khususnya di bidang literasi ya. Banyak keluhan-keluhan dari baik itu masyarakat, dari pengelola TKB, TBM, sekolah juga, bahkan di mana-mana. Dan juga memang pada kenyataannya tingkat literasi bangsa kita ini memang termasuk rendah gitu. Menurut Kakak bagaimana kira-kira solusinya agar literasi kita ini bisa bangkit kembali? Ya memang salah satunya menumbuhkan kesadaran masyarakat Pak. Nah, itulah yang paling penting. Berbicara kesadaran ini bicara akal,
basis, hal paling bawah gitu ya. Hal yang mendasar ya. Hal yang paling mendasar, menyadari bahwa literasi itu penting. Nah, jika sudah menyadari literasi penting, maka orang-orang akan bergerak secara individual ataupun secara bersama-sama untuk terus meningkatkan literasi ya, khususnya di Riau. Dan seperti hari ini misalnya Balai Bahasa melaksanakan sebuah workshop atau pertemuan tentang literasi, mengajak para penggerak literasi untuk terus bergerak gitu. Jadi bicaranya bukan lagi persoalan penggiat literasi, tapi sudah masuk kepada penggerak. Jadi menggerakkan orang-orang yang harusnya bergerak. Nah, itu juga sebagai upaya-upaya menjawab dari keresahan-keresahan itu. Satu orang, kalau misalnya ada 2 orang yang melaksanakan seperti ini, atau 3 orang yang bergerak, 4 orang yang bergerak, 10-20 orang yang bergerak, literasi insya Allah akan lebih baik, Pak. Penggerak ya Bu ya. Kata kuncinya yang mau bergerak dengan hati lah bahasa dan kita. menggerakkan orang lain ya, sama-sama mengajak. Baik, terima kasih Kak Kun atas pertemuan singkat kita ini, tapi cukup bermakna. Tadi saya dengar juga materi-materi yang disampaikan juga cukup memotivasi kita semua, dan mudah-mudahan komunitas ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya tidak lepas dari selalu adanya koordinasi antara kita bersama. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, itu tadi perbincangan kita dengan Kak Kun. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.